Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang suka melanggar hukum. Maksudnya adalah anak yang suka melanggar hukum terhadap orang lain. Dan kejahatannya itu masuk dalam pelanggaran hukum. Ulama mengistilahkan untuk anak ini dengan nama walad jani, anak pelanggar hukum. Setelah sebelumnya diistilahkan dengan nama walad mujrim, anak pelaku kejahatan. Perubahan istilah ini bertujuan untuk menghilangkan semua stigma buruk yang mencuat dan melekat pada diri anak, serta sebagai terapi dan pencegahan sebagaimana kondisi hukuman bagi orang-orang yang sudah dewasa. Definisi atau pendapat di atas walad mujrim berangsur-angsung luntur dan ulama menetapkan bahwa kenakalan anak-anak dan kejahatan anak tidak berhak mendapat hukuman sebagaimana kondisi orang dewasa. Bahkan mereka berhak mendapat kasih sayang setelah tampak jelas bahwa perbuatan kriminal yang dilakukannya sebagai akibat dari faktor rumah tangga atau masyarakat. Kami menyatakan demikian dengan bersandar pada studi statistik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Sosial untuk Anak di Kairo, Mesir. Studi tersebut menyatakan bahwa 76% kejahatan dan kenakalan anak bersumber dari lingkungan rumah. 14% akibat lingkungan eksternal, seperti berteman dengan kawan-kawan buruk dan menyaksikan pemutaran film bioskop. Dan 8% disebabkan oleh kepribadian anak yang memang sudah terpatri pada anak lantaran keturunan. Beberapa negara berkembang telah membangun gedung pengadilan dan rehabilitasi anak yang dilengkapi dengan klinik terapi kejiwaan untuk mempelajari anak yang suka melanggar hukum dan mengobatinya dengan pengobatan preventif dan kuratif. Di Suriah terdapat proyek-proyek dalam bidang ini dalam fase awal. Juga ada pengadilan anak yang terdiri dari para hakim yuridis saja tanpa didampingi pakar kejiwaan dan pakar ilmu sosial. Mahkamah ini tidak bekerja sama dengan klinik kejiwaan. Sebagaimana yang ada sekarang ini di kebanyakan negara, di antaranya Mesir. Kebanyakan anak pelanggar hukum yang memperlihatkan penyimpangan dalam perilaku mereka akibat perbuatan mereka pada umumnya berpeluang pada keluarga mereka, buruknya kondisi sosial masyarakat, ekonomi, dan kebodohan mereka terhadap prinsip-prinsip pendidikan dan ilmu jiwa yang paling sederhana sekalipun. Sehingga hal ini sangat mengundang perhatian para pakar untuk mendirikan sekolah-sekolah malam guna mengajari orang tua dasar-dasar ilmu yang bermanfaat ini, di mana bodoh terhadap hal ini menyebabkan terjadinya mayoritas tindak kejahatan anak, sebab kebanyakan mereka mencuri lantaran lapar dan kebakilan orang tua atau wali si anak, atau disebabkan penyimpangan naluri ingin memiliki dan menguasai.
Sebagian anak bersikap kasar kepada orang lain sebagai akibat konflik batin dan perlakuan kasar yang diperbuat orang tua mereka. Ia ingin menghilangkan gejolaknya dengan cara mengganggu orang lain. Di antara sebab kejahatan kenakalan ini adalah terjadinya cekcok kedua orang tua secara terus-menerus di depan anak dan tipu daya yang dirancang satu pihak untuk pihak yang lain. Selama kita memperbincangkan anak Jani, maka tidak kita harus membahas pengaruh tayangan film terhadap kejahatan anak, di mana telah dipastikan adanya hubungan kuat antara keduanya. Berikut kita cuplikan bahasan penting secara ringkas dari majalah Al-Islah Al-Ijtimaiyah Al-Mishriyah. Yayasan Bayin tahun 1930 telah mengadakan penelitian tentang pengaruh sinema pada anak dan dinyatakan bahwa dalam 115 film kriminal dan detektif yang populer waktu itu telah dipraktekkan secara nyata sebanyak 406 kasus kejahatan, sedang 43 kasus dalam tahap kejahatan awal. Dr. Belmer, dan Dr. Huemer mencoba mengetahui seberapa jauh kemungkinan para putra-putri pelajar SMP dan SMU menjadi orang-orang yang toleran dalam pandangan mereka terhadap kejahatan dan pelakunya lewat film yang mengandung perkara-perkara yang telah dikemukakan. Dan untuk mengetahui sampai sejauh mana orang-orang yang menyimpang bisa berpengaruh atau mereka yang rentan menyimpang karena film tertentu. Dua dokter tersebut memiliki kesimpulan bahwa para pelajar putra-putri sekolah SMP dan SMU tersebut memperlihatkan rasa kasihan kepada para pelaku kejahatan. Dan bukan hanya sangat toleran dengan mereka saja, tetapi kejahatan itu sendiri menjadi kecenderungan bagi para pelajar tersebut. Uji coba yang dilakukan pada anak yang bermasalah dan menyimpang mengindikasikan bahwa film-film yang adegannya berkisar tentang dunia geng dan aksi tembak-tembakan adalah yang paling memicu keinginan untuk menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan uang dengan cara paling mudah. Sebanyak 49 orang dari 110 tamu undangan salah satu yayasan rehabilitasi untuk orang-orang dewasa setuju bahwa film-film itulah yang menginspirasikan keinginan untuk membawa pistol dalam jiwa anak-anak. Sementara film itu sendiri yang mengajari mereka cara mencuri, menipu, dan trik-trik detektif yang kamuflasenya serta cara menyerang dengan senjata secara mendadak. Terkadang pengaruh buruk tidak langsung lebih berbahayanya dan lebih mengakar daripada pengaruh langsung. Dari 252 perempuan yang menyimpang, masing-masing berumur 16 sampai 41 tahun menyatakan bahwa 25% dari mereka belak-belakan pernah bergabung dalam aktivitas seksual dengan teman laki-laki sejak terbuka jiwa dan naluri seksual mereka setelah menyaksikan film panas, dan 33% dari mereka ketika kabur dari rumah mereka terpengaruh oleh film yang mereka saksikan. 38% dari mereka menjalani hidup dengan gelisah, kesepian, dan tekanan batin disebabkan film. Saya cukupkan sampai di sini pembicaraan kita tentang pengaruh film terhadap kerusakan anak. Agar para orang tua mendapatkan bukti tentang masalah ini, saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga Dia mengilhamkan kepada pemerintah kita agar melakukan pengawasan terhadap film dengan ketat dan melarang peredaran film berbau kriminal dan seks untuk anak-anak maupun dewasa. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengilhamkan kesegenap negara Arab dan Indonesia dan negara yang lain agar membuat film yang bermoral agar bisa membimbing umat dan bisa lepas dari film-film asing yang beracun. Sesungguhnya negara-negara penjajah itu memiliki tujuan jangka panjang saat menjajakan film-film tersebut ke negara kita, dan ini jelas untuk tujuan merusak dan pemusnahan generasi baru. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bacaan tersebut menjadi solusi buat masalah anak kita. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih pula telah subscribe channel ini.